Bayu udah pasien lama barang iku mat apa lagi? Obatin teh apa ora? Yang suka kalau ada apa pokoknya nanya Miss Yuni, nggak mau nanya orang lain. Kenapa sayang? Sekarang mau nanya lagi Miss, maaf mengganggu. Kan ini saya kan mau jungking pisahku kan habis bulan 9 tanggal 14, itu kan dapatnya 1 tahun. Nah biasanya saya tuh jungkingnya 3 bulan atau 4 bulan sebelum habis pisah. Nah kemarin saya bilang ke bos mau ke Makau, terus bos bilang nanti aja kita bareng aja ke Makaunya di tanggal 19 bulan 8. Soalnya bos saya lagi loihan ke Taiwan, nunggu dia pulang, jadi barengan aja katanya, sekalian kita loihannya ke Makau. Nah saya tuh takut Miss, kira-kira ada masalah nggak Miss ya di imigrasinya? Nggak ada masalah sih harusnya. Nggak ada masalah ya Miss ya? Harusnya nggak ada masalah. Gitu. Harusnya nggak ada masalah, kan kamu sama bosmu ya? Iya sama bosku, nanti tanggal 18 atau 19 bulan 8 berangkatnya. Ya udah sama bosmu nggak apa-apa loh. Kalau ada masalah kan bosmu pasti bisa ngomong dong sama kamu. Iya. Oh iya. Oke. Jadi nggak apa-apa ya Miss ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke, lega hatiku. Terima kasih. Oke. Terima kasih sayang. I love you. Bye. Oke teman-teman, jadi pasien lama lagi, ada pasien baru, pasien lama ya. Ya udah nggak apa-apa, kita teruskan saja. Dan seperti yang selalu saya sampaikan bahwa konten ini tidak ada settingannya, tidak ada planningnya. Setiap hari, setiap waktu adalah fresh. Dan jika ada yang bilang settingan, ya karena mereka hidupnya penuh dengan settingan. Saya tuh pernah punya teman yang hidupnya tuh suka banget dengan gimmick ya. Jadi saat dia mau buat konten itu selalu ditelepon dulu nih orangnya, mau nggak seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Setelah itu baru mereka ngonten. Nah, tapi cepat atau lambat kita akan mengetahui alurnya karena tidak sesuai dengan apa yang live secara langsung. Dan teman saya mengatakan, Yuni sebaiknya kamu gimmick juga seperti ini, seperti itu, karena follower saya waktu itu masih sedikit sekali ya. Tetapi saya bilang enggak takutnya ketahuan, takutnya orang-orang yang sudah buat gimmick itu akhirnya membocorkan, menceritakan seperti apa dan bagaimana. Ya saya memang nggak suka dengan gimmick-gimmickan. Sempat berbicara dengan teman-teman yang ada di Makau. Jadi zaman dahulu kala ini saya baru tahu ya. Jadi saya punya teman-teman yang ada di Makau yang di zaman 2000-an itu mereka nanya sama saya, Yun, tahu nggak orang-orang yang ada di sampingmu itu dua-duanya masuk penjara? Saya nanya, lah kasusnya apa? Kok saya nggak pernah tahu? Tahu nggak satunya didenda 60.000 MOP, yang satunya lagi didenda 30 plus penjara. Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa? Ternyata ujung-ujungnya duit. Nah teman-teman, saat kita jujur, kita nggak akan takut untuk melangkah dan berkata. Karena cepat atau lambat orang di sekitar kita itu akan membongkarnya. Kepalsuan, kebohongan itu akan tetap bocor keluar. Itu tetap. Percayalah, sesuatu yang kita sembunyikan itu tetap akan ngojos di luar. Dan teman-teman saya menceritakan kronologinya seperti ini, seperti itu. Kok saya malah nggak tahu ya? Jadi banyak sekali orang-orang di sekitar saya itu saya tidak tahu. Saya tuh harusnya memang benar ya, harus pakai spion. Jadi setidaknya saya harus bagaimanapun saya lihat belakang. Karena belakang juga untuk memberikan aba-aba apakah ada yang nyeleding kita atau ada yang sengaja menyalip dengan cara yang tidak bagus. Tetapi jujur saya itu nggak pernah lihat spion. Itu kelemahan saya. Saya tuh tidak pernah lihat kanan kiri. Yang saya tahu juk. Saya nggak peduli orang ngomong apapun selagi satu, saya tidak mengambil uang dari siapapun. Saya tidak mengambil keuntungan dari siapapun. Makanya orang-orang mengatakan saya seperti apa, sampai hari ini saya masih bertahan. Saya di Makau, saya punya track record di Makau, nggak akan ada orang yang ngomong apapun tentang saya. Saya zaman dahulu kala itu, jika kalian kenal Koko Dewa sama Koluki, gaya masih gaya-gayaan, rambut jegrak no itu. Saya tidak pernah ada kasus apapun. Jadi boarding house yang ada di Makau di zaman tahun 2000-an itu saya sama Luki. Itu saya itu rampung anak sampai 600 orang.
Dan tahu nggak, anak-anak saya itu jarang sekali kehilangan uang, kesurupan atau apapun. Setannya lo rawani ngeliat aku. Jadi anak baru datang tempat saya, paspor ditaruh ke tempat saya, dan saya nyuruh mereka membuat surat pernyataan bahwa paspor ini dengan sadar dititipkan dengan saya. Plus saat dia datang ke Makau, saya tanyakan, apakah kamu bawa uang? Iya Miss, saya bawa uang 5.000. Dan saya nanya, uangnya mau dititipin ke saya atau kalian bawa sendiri? Dititipin Miss, 5.000. Dia cuma pegang 200. Tiap hari anak-anak ini boleh ambil uang dia sendiri. Boleh ambil uang dia sendiri. Dan paspor pun boleh diambil. Nah, jika ada anak datang dan saya tanya, paspor nggak disimpan sama saya? Kalau ada hilang, saya tidak bertanggung jawab. Kedua, uang kalau tidak dititipkan ke saya, duit hilang, saya juga nggak bertanggung jawab. 600 orang Mbak saya jaga setiap bulannya di Makau. Kebayang nggak peningnya kepala saya? Setelah terjadinya sebuah pengkhianatan, akhirnya saya sadar, tidak ada siapapun yang bisa menjatuhkan saya kecuali orang-orang di samping saya. Karena itu selalu ingat-ingat, orang yang paling bahaya bukan orang yang menghina saya NPWD, MPD, atau bukan orang-orang yang selalu teriak-teriak nyenggol saya, bukan. Orang yang paling berbahaya dalam hidup saya adalah orang-orang sekitar saya. Makanya saya selalu mengingatkan orang-orang di sekitar saya. Jika ada sesuatu dan kalian tidak suka, boleh kalian pergi dari saya kapanpun. Saya angkat telepon dulu. Udah mati duluan. Jadi itu pengalaman saya ada di Makau ya. Jadi saya itu menghilang dari Makau itu sejak tahun 2013, 2014. Saya sudah nggak ada di Makau lagi dan saya tidak pernah tahu tentang apapun itu. Tetapi boleh di track record saya. Pernah nggak saya bermasalah dengan orang di Makau? Pernah nggak saya utang piutang ada di Makau? Saya nggak pernah. Saya paling takut dengan uang karena itu adalah kepercayaan. Telepon masuk lagi sebentar. Halo?